Langsung aja, sekarang kita akan masuk ke kunci jawaban tema 2 kelas 3 halaman 201, 202, 203, 204, 205, dan yang terakhir halaman 206. Oke, sekarang kita masuk dari kunci jawaban halaman 201, 202, dan halaman 203. Oke, kita sekarang masuk di bagian ayo bermain peran. Kita baca sama-sama. Cobalah memainkan peran sesuai dengan cerita yang telah kamu buat pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini kita scroll ke bawah, ini ada pertanyaan, bagaimana perasaanmu setelah bermain peran? Untuk jawabannya adalah, senang karena bisa memerankan tokoh kancil yang cerdik. Oke ya. Lanjut lagi ke bawahnya, manakah bagian cerita yang kamu sukai? Untuk jawabannya yaitu, si kancil yang cerdik meminta bantuan ke buaya dan melompati punggung buaya satu persatu. Selanjutnya kancil sampai di tepi sungai dan berterima kasih kepada buaya yang telah membantu. Oke, itu jawabannya, silahkan kalian bisa salin di lembar jawab kalian masing-masing. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, manakah bagian cerita yang tidak kamu sukai? Jawabannya itu, si kancil merasa kesusahan saat ingin menyeberangi sungai. Oke ya. Lanjut, sekarang kita ke perintah atau pertanyaan di bawahnya. Gambarkan kembali cerita tersebut dalam sebuah gambar sederhana. Nah, ini sudah saya sediakan untuk jawabannya berupa gambar. Silahkan kalian bisa gambar tersebut di lembar jawab kalian masing-masing. Silahkan kalian bisa jeda dulu video ini, kalian gambar dulu hingga selesai, baru setelah itu silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke, silahkan kalian bisa jeda dulu ya. Nah, jika kalian sudah selesai menggambar, sekarang kita lanjut lagi ke bagian selanjutnya. Di bawahnya ini ada pertanyaan, apakah semua anggota kelompok mendapatkan peran? Ini jawabannya silahkan kalian sesuaikan dengan keadaan kelompok kalian masing-masing ya. Untuk contoh jawabannya di sini saya tuliskan, ya semua anggota kelompok saya mendapatkan peran yang sesuai dengan cerita. Oke. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, apakah semua anggota kelompok melaksanakan perannya dengan baik? Lagi-lagi ini sesuaikan dengan keadaan di anggota kelompok kalian. Di sini untuk contoh jawabannya saya tuliskan seperti ini, ya semua anggota kelompok melaksanakan perannya dengan sungguh-sungguh. Oke ya, itu tadi adalah jawaban-jawabannya. Sekarang kita lanjut ke kunci jawaban halaman 204, 205, dan 206. Kita sekarang masuk di bagian ayo berdiskusi. Untuk dapat menjadi kelompok terbaik, kerjasama yang baik dari setiap anggota kelompok sangat dibutuhkan. Melaksanakan peran masing-masing dengan baik adalah salah satu contoh kerjasama yang baik. Ada banyak peran dalam kehidupan sehari-hari, kerjasama yang baik dari setiap peran sangat dibutuhkan agar kehidupan berjalan dengan baik. Ada orang yang berperan sebagai pelajar, tugasnya menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Ada yang berperan sebagai guru, tugasnya mengajarkan ilmu dengan baik. Ada petugas keamanan lingkungan, tugasnya menjaga keamanan lingkungan. Oke, lanjut. Peran apa lagi yang ada di sekitarmu? Cobalah cari tahu peran orang-orang yang ada di sekitarmu. Tanyakanlah apa peran dan tugasnya, tuliskan informasi yang kamu dapatkan pada tempat yang tersedia. Nah, ini jawabannya tiap anak nanti bisa berbeda-beda tergantung lingkungannya masing-masing ya. Nah, di sini untuk contoh jawabannya saya tuliskan seperti ini, kita baca sama-sama. Nomor 1, petugas penerima tamu sekolah, memberikan informasi dan memberikan pelayanan yang baik jika ada tamu yang datang ke sekolah. Nomor 2, kepala sekolah, mengatur setiap kegiatan dan juga perangkat yang berada di dalam lingkungan sekolah. Nomor 3, tukang kebun sekolah, menjaga atau merawat kebersihan sekolah, terutamanya ruangan sekolah dan halaman. Nomor 4, penjaga sekolah menjaga lingkungan sekolah dan mengamankan proses kegiatan belajar mengajar. Nomor 5, petugas perpustakaan memberikan pelayanan kepada warga sekolah yang membutuhkan informasi dan meminjam buku. Oke, itu tadi adalah contoh jawabannya. Silakan kalian gunakan contoh tersebut untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan soal tersebut ya. Sekarang kita lanjut ke bawahnya. Cobalah menggambarkan pembagian tugas dan peran seperti cerita di bawah ini. Gambarkan jenis tanaman pada bagian tanah sesuai dengan bacaan berikut. Gunakan warna yang berbeda untuk setiap gambar. Seorang pengusaha memperkerjakan 4 petani untuk mengolah tanah perkebunannya. Pengusaha tersebut membagi tanah menjadi 16 bagian sama besar, lalu membagi tugas seperti berikut.
Petani A bertugas menanam tomat pada 7 bagian tanah, petani B bertugas menanam sayur bayam pada 3 bagian tanah, petani C bertugas menanam cabai pada 2 bagian tanah, petani D bertugas menanam bunga pada 4 bagian tanah. Nah, ini jawabannya seperti ini. Silahkan kalian bisa gambar dan silahkan kalian salin di lembar jawab kalian. Tanah A ditanami tomat 7/16, tanah B yang ditanami sayur bayam 3/16, tanah C yang ditanami cabai 2/16, tanah D yang ditanami bunga 4/16. Ini warnanya sudah saya bedakan ya, jadi silakan kalian salin gambar tersebut di lembar jawab kalian masing-masing. Oke, kalian bisa jeda dulu video ini, kalian tiru dulu gambarnya, baru setelah selesai kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke, sekarang kita lanjut. Tuliskan bagian tanah yang ditanami dalam bentuk bilangan pecahan. Tanah yang ditanami tomat terdiri dari 7 bagian, ditulis dalam pecahan adalah 7/16. Ini adalah jawabannya. Silahkan kalian bisa salin jawabannya 7/16 di lembar jawab kalian masing-masing. Tanah yang ditanami sayur bayam terdiri dari 3 bagian, ditulis dalam pecahan adalah 3/16. Oke. Tanah yang ditanami cabai terdiri dari 2 bagian, ditulis dalam pecahan adalah 2/16. Lanjut, tanah yang ditanami bunga terdiri dari 4 bagian, ditulis dalam pecahan adalah 4/16. Oke ya, itu tadi adalah jawaban-jawaban yang ada di video ini. Mudah-mudahan dapat membantu kalian dalam belajar dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.